Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai, halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan pastinya bahagia dimanapun Anda berada. Dan senang banget hari ini Andin kehadiran dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan hari ini, khususnya terkait dengan mengenal lebih dekat pemeriksaan radiologi. Untuk itu sudah hadir bersama Andin hari ini ada Dr. Raden Rizky H, dokter spesialis radiologi RSUD Merah Putih Magelang. Selamat pagi Dr. Rizky. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya. Dokter walaupun dokter radiologi tapi tetap awet muda ya, nggak kena radiasi apapun begitu ya. Mungkin itu radiasinya justru bikin. Oke, mental gitu ya, karena sudah biasa gitu dokter ya. Oke, dan pastinya dokter hari ini akan memberikan informasi ya terkait dengan pemeriksaan radiologi seperti apa. Dan langsung aja ya dokter ya, kita to the point ya terkait dengan radiologi. Mungkin dokter kita mau tahu dulu nih, radiologi itu apa sih dokter? Silahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Andin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mohon izin untuk memperkenalkan diri Ya. Nama saya Rizky Hermawan, dokter spesialis radiologi di RSUD Merah Putih. Oke, baik, ini bukan Raden Rizky berarti? Itu ada ya, Radennya? Keturunan ada. keraton ya? Oh, rakyat jelata Mbak. Rakyat jelata, sendiko dawu. Oke, silakan dokter. Kalau tadi pertanyaannya apa itu radiologi, mungkin bisa kita jabarkan dari perkatanya dulu ya, Mbak Andin ya. Kalau dari asal katanya itu radiologi kan berasal dari kata bahasa Latin radius dan logos. Logos itu artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang radio, kayak Mbak Andin. Iya, tapi radionya beda ya. Ya. Nah, radius di sini artinya sebenarnya sinar. Jadi kalau kita gabungkan itu menjadi ilmu yang mempelajari tentang sinar. Dalam perkembangan lebih lanjut memang ini dimanfaatkan menjadi salah satu cabang ilmu medis atau di kesehatan kayak gitu ya. Itu terkait dengan pencitraan atau pewujudan menjadi suatu gambar serta interpretasinya. Itu yang terjadi di dalam tubuh manusia menggunakan teknik-teknik pencitraan atau penggambaran tertentu yang mana kita nanti bersama dengan sejawat di divisi lain itu memainkan peranan penting baik mulai dari diagnosis, tahap diagnosis, kemudian dari evaluasi tindakan dan juga sampai ke terapi atau tindakan itu sendiri. Baik. Seperti itu. Dokter, untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologi itu caranya seperti apa sih dokter? Kalau untuk menginterpretasikan gambaran radiologi, pertama kita harus lihat gambarannya dulu ya. Nanti tergantung dari gambaran apa. Kan pemeriksaan di radiologi itu ada banyak. Kita ambil contoh misalkan ronsen kayak gitu ya. Nah, kalau untuk pencitraan ronsen itu sendiri nanti kita lihat gambarnya dulu. Tidak lupa kita juga lihat bagaimana pasien itu awalnya datang itu atas indikasi apa. Jadi nanti kita lihat dulu kondisi fotonya itu. Dan kita lihat apakah di dalam fotonya itu ada kelainan-kelainan atau kejadian-kejadian yang memang dia biasanya tidak terjadi normal di dalam fotonya itu. Jadi pemeriksaan radiologi itu lebih konkret ya dokter ya? Ya, dia lebih, intinya sebenarnya kita ini kan instalasi penunjang ya. Jadi sebenarnya secara fungsinya itu sebenarnya untuk mempermudah komunikasi dengan dokter spesialis kayak gitu. Jadi nanti dengan interpretasi kita diharapkan nanti bisa memberikan info tambahan terkait apa yang terjadi pada pasien. Baik. Jadi sebenarnya Andin juga jujur aja ya, baru tahu ada dokter radiologi gitu ya. Biasanya kan kalau dokter itu biasanya yang memeriksa gitu kan. Nah, ini ada radiologi. Jadi dokter
memeriksa tapi mungkin lebih ke membaca hasil dari radiologi, begitu ya dokter ya? Tapi untuk mendiagnosis seperti apa dokter? Di balik layar ya. Oh, di balik layar, ya. Oke. Memang ada beberapa pemeriksaan yang kita ketemu dengan pasien, misalkan ultrasonografi atau USG kalau orang biasa pernah dengar seperti itu ya. Kalau untuk apa tadi pertanyaan Mbak Andin? Berarti dokter itu tidak mendiagnosis, hanya melihat hasil dari radiologi itu, begitu? Ya, nanti kita mendiagnosis berdasarkan hasil gambaran radiologinya. Okay. Nah, tentunya hasil interpretasi dari radiologi ini nanti akan menambah info kepada dokter penanggung jawabnya. Nah, nanti dengan info ini apakah nanti jawaban dari radiologi itu bisa langsung sesuai dengan klinis yang muncul di pasien dan itu bisa menjadi diagnosis, atau mungkin itu bisa menjadi info tambahan untuk mendiagnosis kemungkinan yang lain seperti itu. Baik, Dokter Rizky tadi kan menyebutkan ronsen ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan ronsen itu apa sih? Kalau itu kan sudah tidak asing lagi ya oleh masyarakat, tapi mungkin lebih menjelaskan lebih mendalam lagi. Silakan dokter. Terima kasih Mbak Andin. Jadi memang ada fenomena yang sedikit unik di masyarakat ya, bahwasanya pemeriksaan di radiologi ini biasa orang awam sebut itu pemeriksaan ronsen gitu ya. Sebenarnya untuk pemeriksaan di radiologi ini kan sekarang ronsen itu sebenarnya terkait dengan sinar radiasi, sinar X gitu ya. Dalam perkembangannya sekarang di instalasi radiologi itu tidak semua pencitraan atau pembentukan gambar itu tadi menggunakan hanya sinar X, tapi bisa menggunakan gelombang suara kayak USG atau menggunakan resonansi magnetik atau MRI, itu yang lebih baru. Nah, memang untuk ronsen ini mungkin akan lebih enak kalau kita cerita dari awalnya Mbak Andin ya. Jadi untuk sinar X ini kan awalnya ditemukan secara nggak sengaja oleh seorang profesor ya, itu ilmuwan dari Jerman namanya Wilhelm Conrad Röntgen kayak gitu. Pada awalnya dia memang melakukan seperti penelitian ya terkait dengan katode dan tabung reaksi, di mana ketika dinyalakan itu dia melihat ada pendaran sinar warna hijau seperti itu. Qadarullah, memang karena ilmuwan itu kadang kan pemikirannya di luar ini ya, pemikiran orang awam gitu. Dia iseng-iseng itu ditutup pakai karbon. Dan kebetulan juga di sebelahnya sekitar jarak 1 meter itu dia sebelumnya memang udah mengecat layar kayak gitu yang dikasih warna fluoresen kayak gitu. Dan ternyata ketika tabung reaksinya itu dinyalakan, kok layarnya juga ikut nyala kayak gitu. Dan karena penasaran lagi dia dekatkan, nyalanya semakin terang. Karena penasaran dia coba tutup dengan kertas, dengan gelas kayak gitu, ternyata bisa tembus. Sampai akhirnya dia tahu bahwa oh ini ada fenomena baru. Nah, inilah yang dinamakan sinar X. Tapi dalam kelanjutannya dia coba juga dengan tangannya sendiri. Dan waktu itu dia takut itu, ternyata loh kok ada tulang-tulang ini bisa kelihatan gitu. Sampai dia sendiri nggak percaya dan bilang ke istrinya. Istrinya pun nggak percaya dan mengira bahwa ini gimana ini suami saya ini, apa ada gangguan gitu ya. Sampai akhirnya ternyata sama ronsen itu difotolah tangan istrinya itu, dan akhirnya menjadi foto ronsen pertama tangan istrinya menggunakan cincin kawinnya. Agak romantis memang kayak gitu ya. Nah, inilah kenapa pemeriksaan menggunakan sinar X itu lebih terkenal dengan pemeriksaan ronsen itu, karena untuk menghormati dari penemu pertamanya. Oke, baik. Jadi kita berterima kasih dengan Wilhelm ini ya. Pak Ronsen gitu. Oke, baik. Dokter, terkait dengan radiologi, siapa saja sih yang harus melaksanakan ya pemeriksaan radiologi? Ya, terkait siapa aja yang harus dilakukan pemeriksaan radiologi ya. Sebenarnya memang pemeriksaan radiologi ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan seperti itu, karena tadi itu ada sinar X tadi. Memang biasanya ini beberapa pasien datang ke instalasi radiologi ini udah membawa pengantar dari dokter-dokter yang merawat seperti itu ya. Cuman memang untuk kemanfaatannya ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa kondisi. Yang pertama itu misalkan untuk screening. Screening itu kan untuk pasien-pasien yang nggak sakit, tapi dia punya riwayat resiko menjadi penyakit yang lebih besar, misalkan resiko keluarganya ada kanker, atau misalkan ada resiko pekerjaan, itu makanya ada MCU itu kan pada dilakukan pemeriksaan radiologi pada orang-orang yang sehat. Tapi pemeriksaan radiologi ini lebih banyak digunakan untuk pasien-pasien yang sakit, karena seperti tujuan awal tadi kan untuk membantu diagnosis atau mungkin
sebagian sebagai terapi seperti itu ya. Ini nanti bisa digunakan. Oke, baik. Tapi dokter, kalau untuk radiologi ini ada nggak sih resiko gitu ya, atau mungkin efek dari radiologi itu sendiri? Ya, untuk efek dari radiologi sebenarnya kalau kita lihat tadi di awalnya kan ada yang menggunakan gelombang ultrasound, ada yang pakai resonansi magnetik, dan ada yang pakai sinar X. Sebenarnya yang lebih bisa berefek fatal dan biasanya kita sering takutkan itu kalau dia menggunakan teknik yang sinar X ini. Ya, ini kan radiasi pengion seperti itu ya. Sebenarnya kalau masalah efek ini lebih enak kalau kita bicara tentang radiasi itu sendiri dulu. Jadi perlu kita disclaimer dulu bahwasanya radiasi ini sebenarnya kita tanpa pun harus datang ke instalasi radiologi, tanpa kita harus difoto, itu sebenarnya kita udah dapat background radiasi atau radiasi dimana-mana dari ya. Dari alam, misalkan dari kosmik matahari, atau mungkin dari ketika kita naik pesawat, atau bahkan dari makanan yang kita makan juga. Gadget juga iya ya? Iya, itu iya dong, juga itu ya. lebih 24 jam itu ya dokter ya. Makanya cepet tua ya dokter. Oke. Ya, nah lalu yang membuat penasaran adalah kenapa yang radiasi ini jadi sedikit mengkhawatirkan, karena memang kalau dia mengenai sel ada beberapa mekanisme yang dilakukan. Yang pertama bisa diteruskan, dihamburkan, diserap, atau terjadi ionisasi. Ionisasi ini yang agak jadi highlight karena memang ionisasi ini dia menghilangkan atau menambah struktur molekul DNA lah gampangnya gitu, menyebabkan kerusakan DNA. Dan ini biasanya yang berkaitan dengan kanker itu sendiri. Nah, sebenarnya apakah semudah itu radiasi membuat kanker kan seperti itu. Nah, ketika radiasi kena sel, tadi ada mekanismenya ya. Itu ada namanya dari tubuh itu, subhanallah ini memang ya. Yang pertama itu homeostasis, artinya sel yang kena radiasi itu akan kembali sembuh sempurna secara sendirinya, kayak gitu. Yang kedua itu terjadi selnya itu mati, atau biasa kita sebut efek deterministik gitu. Yang ketiga ini jadi efek stokastik. Stokastik ini dia mau menyembuh tapi nggak sempurna. Nah, ini biasanya yang berhubungan dengan kanker itu. Oke, jadi memang sebenarnya ada dosisnya nggak sih dokter kalau misalnya kita mau radiologi khususnya sinar X nih? Ya. Ada dosisnya nggak dokter? Nah, ini kalau berbicara dosis mungkin kita kerucutkan ke pasien gitu ya, misalkan ke pasien. Nah, untuk ke pasien ketika datang ke instalasi radiologi dan dilakukan pemeriksaan itu kan masuknya paparan medis gitu ya. Jadi dikenakan radiasi ini oleh karena paparan medis. Untuk paparan medis ini sesuai bapeten itu biasanya untuk pasien dan sukarelawan atau yang nganter, karena biasanya kan pada saat periksa beberapa kondisi harus membuat keluarga pasien atau mungkin yang mengantar ikut masuk juga ya. Itu ambang batasnya itu tak terhingga. Nah, tapi apakah tak terhingga ini jadi berbahaya? Sebenarnya di dalam radiologi itu ada beberapa prinsip tertentu untuk membatasi hal ini ya. Jadi yang pertama itu ada justifikasi, artinya itu pemeriksaan radiologi ini harus dilakukan ketika manfaatnya lebih banyak daripada resikonya, seperti itu. Terus kemudian kita harus lihat apakah dia pasien anak-anak atau mungkin pasien ibu hamil, seperti itu. Yang kedua adalah optimisasi. Optimisasi ini biasanya ada prinsip ALARA, artinya kita menggunakan dosis yang paling ringan yang bisa menghasilkan gambaran yang paling baik. Selain itu kita juga ada pencatatan radiasinya untuk pemeriksaan yang nanti kita laporkan ke Bapeten juga. Dan yang lebih baru itu untuk alat-alat yang baru biasanya dia udah muncul ini Mbak Andin, semacam peringatan kalau dosisnya udah besar kayak gitu, udah muncul sendiri. Nah, misalkan Mbak Andin difoto dalam panduan radiasi gitu, nanti misalkan dosisnya udah lebih, nanti keluar itu muncul. Ini dosisnya udah mendekati ambang nih, apakah akan lanjut atau enggak, seperti itu. Tapi tidak menimbulkan secara fisik, nggak menimbulkan efek secara fisik kan ya dokter, misalnya kadang mungkin mual atau apa gitu. Sebenarnya bisa ya, dalam dosis yang besar itu bisa menimbulkan efek-efek yang demikian, kayak gitu. Biasanya yang paling ringan ya seperti sunburn itulah, itu kan juga radiasi gitu ya. Cuman memang biasanya jarang sampai menimbulkan seperti itu. Yang kita takutkan itu sebenarnya karena memang
terkait radiasi dan kanker ini kan yang kita dengar-dengar itu biasanya terkait kejadian-kejadian di masa lampau ya, misalkan bom Hiroshima, Nagasaki, yang Chernobyl, terus di Amerika ada 3 Mile Island itu yang memang dosisnya itu extremely high masuk kategorinya. Nah, kalau yang ini biasanya kalaupun yang ringan-ringan masih itu tadi air hitam, kemerahan, mungkin pusing, mual atau lemes yang paling banyak. Jadi aman ya dokter ya, karena sudah diperiksa secara langsung gitu dan juga sudah dicatat ya dosisnya ya dokter. Oke, Dokter Rizky, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Dan Sobat Gemilang pastinya jangan kemana-mana, Andin bakal balik lagi, masih banyak yang bakal kita tanyain ke dokter ya, khususnya bagaimana sih prosedur dari pemeriksaan radiologi sesaat lagi. Jadi tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Ngelaras ya Mam, anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh Mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Duk, kok omahe reget banget ki piye? Engko nek putuku kena stunting piye nek omahe reget ngene iki? Lah, napa hubungane stunting kali omah reget, Bu? Anak-anak ki rentan kena penyakit, Duk. Apa meneh nek lingkungane reget, bisa kena stunting. Dadi kudu ati-ati. Walah, ngoten, Bu. Nggih. Kula resik sakniki. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun sanitasi yang tak memadai. Mari cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dengan didampingi empasi sehat, selalu pantau tumbuh kembang anak dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi.
Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu? Kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala pantai pasir putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin di Jamus Gemilang, Jagongan dan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan pastinya masih bersama Andin juga di sini ada Dr. Rizky, dokter spesialis radiologi RSUD Merah Putih Magelang. Dan pastinya tadi Dr. Rizky sudah menjelaskan banyak sekali ya terkait dengan radiologi itu apa, terus ronsen juga bagaimana, awal mulanya ada begitu ya. Nah sekarang mungkin kita akan tanya nih terkait dengan prosedur pemeriksaan radiologi. Persiapannya apa aja sih Dr. Rizky? Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Andin. Kalau untuk prosedur pemeriksaannya biasanya memang pasien harus datang ke instalasi radiologi dulu ya. Nanti di situ memang ada petugas radiologi nanti yang akan mempersiapkan ya. Artinya harus ditanya dulu apakah ada riwayat pemeriksaan radiologi sebelumnya. Oke. Dan mungkin apakah ada ya terkait teknik-teknik pemeriksaan. Terus kemudian ada beberapa persiapan juga. Ini tergantung dari jenis pemeriksaannya. Biasanya untuk pemeriksaan radiologi yang membutuhkan persiapan itu yang berkaitan dengan usus, gitu ya. Karena udara usus gitu ya. Pada pemeriksaan sinar X atau foto ronsen yang abdomen misalkan, itu biasanya kita dengan persiapan ya, ini catatannya dengan persiapan biasanya nanti ada persiapan khusus seperti misalkan puasa itu kurang lebih 4-6 jam, atau kemudian juga diberikan obat pencahar. Nah ini tujuannya adalah untuk meminimalisir usus. Jadi kebanyakan pada foto ronsen abdomen itu salah satunya kan dari bagian urologi itu ya, misalkan dari klinisi curiga ada batu di ginjal kayak gitu. Karena memang posisi ginjal itu ada di belakang usus, jadi kita harus meminimalisir udara usus di depannya. Nah cara-caranya dengan seperti itu tadi. Selain itu mungkin untuk pemeriksaan USG ini juga yang berkaitan dengan perut ya. Biasanya ini persiapannya juga puasa sama 4-6 jam. Kemudian untuk laksatifnya tidak usah, biasanya nanti sama menahan kencing. Memang tujuannya kalau untuk USG ini biasanya untuk melihat kandung empedunya. Jadi dengan puasa itu nanti diharapkan empedunya akan mengembang. Jadi di situ nanti diharapkan akan ketahuan apakah ada kelainan atau enggak di kantung empedunya, seperti itu. Untuk pemeriksaan lain mungkin tergantung. Jadi lebih ke banyak perut itu ya dokter ya. Misalnya sakit ginjal. Kalau usus buntu gitu dokter? Usus buntu itu tergantung nanti pakai apa. Kalau untuk USG karena ini termasuk kriteria yang emergensi, nggak usah dilakukan persiapan, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau untuk misalkan yang pemeriksaan lain sama juga sih, tidak ada persiapan. Cuman nanti di pemeriksaan lain itu ada yang dengan cara memasukkan kontras diminum kayak gitu. Baik. Dokter, kalau jenis-jenis pemeriksaan radiologi yang ada di RSUD Merah Putih itu apa aja? Ada apa aja dokter? Untuk di jenis pemeriksaan radiologi di RSUD Merah Putih ini alhamdulillah kita sudah dilengkapi dengan peralatan yang mumpuni ya. Di situ ada pemeriksaan
konvensional, polos konvensional itu ada pemeriksaan ronsen atau X-ray, itu bisa digunakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian ada foto panoramik. Nah, ini untuk sobat-sobat gemilang yang giginya juga ada masalah, itu bisa juga diperiksakan. Terus kemudian ada yang tadi menggunakan gelombang suara USG, ini juga sama, bisa digunakan untuk ujung rambut hingga ujung kaki. Dan yang terbaru itu ada CT scan, ya. Nah, untuk CT scan itu sama, itu bisa digunakan untuk ujung rambut dan ujung kaki. Tapi nanti pada prinsipnya memang pemeriksaan di radiologi ini pemeriksaannya bersifat komplementer atau saling melengkapi gitu ya. Oke. Apa itu tergantung dengan keluhannya, dokter? Misalnya sakit kepala terus nih gitu. Jadi harus pemeriksaan radiologi apa gitu, jenisnya seperti apa, dokter? Ya, betul sekali Mbak Andini. Memang biasanya dilihat dari keluhan awal datang dulu. Nanti biasanya dokter klinisi itu akan mengirimkan, direkomendasikan ke pemeriksaan yang istilahnya paling ringan dulu seperti itu ya. Paling ringan, biayanya nggak mahal, dan juga efek sampingnya minimal seperti itu. Baru nanti misalkan foto polos, pusing. Misalkan di foto polos, misalkan pada pasien sesak kayak gitu. Nah, nanti apakah bisa terlihat atau enggak dari situ. Kalau nanti misalkan enggak terlihat, ya kita rekomendasikan ke pemeriksaan yang selanjutnya. Karena memang tiap-tiap pemeriksaan ini ada keunggulannya, tapi juga ada keterbatasannya. Oke, baik. Dokter, tadi kan dokter menyebutkan bahwa yang nggak sakit juga sebenarnya bisa ya untuk screening gitu. Tapi apakah itu juga lebih diperhatikan juga, nggak harus sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu? Idealnya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali sih? Sebenarnya kalau untuk rentang waktu idealnya kita nggak ada ini ya, nggak ada batasan biasanya. Memang yang selama ini dilakukan kebanyakan kalau untuk pekerja itu ya tiap tahun. Tiap tahun ya, Yang lain-lain itu tergantung. Untuk pemeriksaan misalkan yang ada riwayat, misalkan payudara kayak gitu. Ini misalkan kita bicara tentang mamografi, itu biasanya dilakukan untuk screening itu ya usia 40 batasannya. Kayak gitu biasanya 40 atau kurang dari itu. Kalau ada faktor risiko yang sangat mengkhawatirkan, keluarga dekat ada yang CA, baru boleh dilakukan. Tapi yang untuk pemeriksaan yang lain sepertinya kita ikut dari klinisi penanggung jawab. Ya, jadi Sobat Gemilang kalau ingin medical check up ya bisa ke RSUD Merah Putih aja gitu ya. Bisa. Ada Dokter Rizky dan juga peralatannya juga lengkap begitu ya dokter ya. Oke, Sobat Gemilang, pastinya untuk Anda yang pengen ikutan gabung bisa Adin tunggu ya. Kirim WA aja di 081578698968. Oke dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagramnya RSUD Merah Putih. Ada dari Hasan Nulfi. Untuk HSG di RSUD Merah Putih apakah ada dokter? Silakan dokter. Ya, untuk HSG ini bisa kita lakukan di instalasi radiologi RSUD Merah Putih ya. Jadi yang belum tahu, untuk HSG itu hysterosalpingografi. Jadi dia pemeriksaan untuk menilai rahim dan juga saluran ovariumnya kayak gitu, tubanya lah orang bilang kayak gitu. Itu bisa kita lakukan di RSUD Merah Putih. Bisa ya. Cuman memang untuk pemeriksaan ini ada persiapan-persiapan tertentu. Seperti apa dokter? Yang jelas kontraindikasinya itu adalah menyingkirkan bahwa pasien itu benar-benar hamil kayak gitu. Jadi untuk pemeriksaan ini nanti persiapannya adalah nanti dihitung, ditandai hari pertama mens terakhirnya ditandai. Pemeriksaan ini biasanya akan dilakukan pada waktu kurang lebih hari ke-9 atau ke-12 dari hari haid pertama. Nah, selama sebelum itu nanti sebisa mungkin pasien jangan berhubungan terlebih dahulu. Ini untuk meminimalisir risiko udah terbentuk atau adanya pembuahan pada saat-saat itu. Nah, kemudian selain itu nanti tetap harus disingkirkan dulu apakah ada tanda-tanda infeksi atau enggak di panggulnya seperti itu. Ini termasuk dalam kontraindikasi gitu. Jika nanti itu semua sudah terpenuhi, berarti nanti bisa kita lakukan pemeriksaan. Jangan khawatir, nanti datang aja ke instalasi radiologi dulu, nanti untuk persiapan yang selanjutnya kita kasih edukasi. Siap, baik. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Kurnia. Izin bertanya dok, teman saya menikah 3 tahun belum hamil. Saat rencana program hamil disarankan untuk HSG. Seperti apa HSG itu? Apa ada pengaruh ke program kehamilan? Seperti apa dokter? Ya, itu hampir sama dengan yang sebelumnya ya. HSG ini memang biasanya nanti kita harus ini kombinasi dengan ini yang lebih spesifik sebenarnya ke spesialis kandungan ya, yang lebih
spesialisnya seperti itu. Jadi HSG ini adalah seperti yang tadi sudah dibilang untuk memeriksa rahim dan salurannya itu. Itu nanti caranya itu dengan memasukkan zat kontras yang kita masukkan lewat dinding rahim. Kita masukkan, terus nanti kita foto. Nanti diharapkan dari gambaran kontras itu akan terlihat apakah ada kelainan di dinding rahimnya atau mungkin patensi dari tubanya itu, saluran yang ke sel telurnya itu ada sumbatan atau enggak, seperti itu. Nah, itu apakah mempengaruhi atau enggak? Biasanya kan untuk kasus-kasus seperti ini nggak harus diperiksa semuanya ya, baik yang cewek dan juga yang cowok. Nah, itu nanti lebih lanjutnya di opsin itu tadi. Ya. Nah, kalau untuk HSG ini dokter bisa untuk kista juga nggak sih, periksa kista gitu? Kista biasanya akan lebih terlihat kalau lewat USG. Oh, USG aja malah ya. Baik, dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Untuk CT scan ya, ini ya, biayanya berapa dok? Kalau untuk biaya nanti mungkin bisa ditanyakan. Masuk administrasi gitu ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Ini terkait dengan mungkin keadministrasian ya. Ada dari Ibu Lina yang ada di Gunung Pring Muntilan. Dokter, saya mau tanya, kalau untuk medical check up radiologi bisa ditanggung BPJS nggak ya? Seperti apa dokter? Silakan dokter. Kan sekarang apa BPJS dok. Gimana dokter? Biasanya ini adalah satu kelompokan, kalau dari pengalaman ya, ini biasanya kan kelompokan dari perusahaan-perusahaan tertentu seperti itu ya. Artinya kalau dari BPJS itu kan ya atas indikasi biasanya. Lebih ke sakitnya ya dokter ya? Oke, baik. Jadi belum bisa ya, itu tergantung dengan kantornya ya dokter ya? Kalau memang dirasa nanti ada keluhan bisa ke poli dulu, dan jika nanti memang dirasa perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, nanti dari poli itu akan mengirimkan ke radiologi. Siap dokter. Dokter, ada dari Ibu Erna yang ada di Mungkit. Selamat pagi dokter, saya mau tanya, apakah ibu hamil boleh foto ronsen? Gimana dokter? Oh ya, terima kasih Bu Erna ya. Apakah ibu hamil boleh ronsen? Ini ronsen apa? Ini perlu ditanyakan dulu. Nah, pada prinsipnya memang untuk ibu hamil biasanya nanti ketika datang ke instalasi, jika petugasnya nggak menanyakan, nanti tolong diinfokan ke kita. Karena memang ini kan termasuk tadi itu justifikasi ya. Pada kondisi pasien hamil ini perlu perlakuan khusus untuk meminimalisir radiasi yang ada di janinnya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya boleh saja difoto karena memang pada penelitian-penelitian itu radiasi yang kita pakai itu sebenarnya masuk yang rendah seperti itu. Tapi jika nanti pasien sudah memberitahu bahwa kondisinya hamil, nanti teknis di radiologinya itu akan kita tambah pelindung di perutnya. Jadi untuk meminimalisir lagi radiasi di situ. Seperti itu. Jadi kalau untuk radiologi itu sebenarnya nggak semua bisa digunain untuk ibu hamil ya? Ya dokter ya? Sebenarnya tergantung itu tadi, tergantung apakah ini memang benar-benar dibutuhkan atau enggak. Kita harus menimbang-nimbang itu. Jika memang dirasa sangat membutuhkan ya, dan harus dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui sumber penyakitnya ya tetap dilakukan. Cuman memang kan nanti ada pilihan modalitasnya. Kayak gitu ya, maksudnya kalau misalkan kita pakai CT scan itu kan memang radiasinya cukup besar. Siapa tahu nanti kalau dari polos sekiranya sudah bisa mendeteksi diagnosis penyebab penyakitnya, pakai foto ronsen polos, pakai foto ronsen polos. Jadi masih banyak option ya dokter ya? Masih banyak opsi dan boleh untuk ibu hamil. Siap, baik. Oh ya, sebentar. Silakan dokter. Untuk ibu hamil ini memang terutama ini kan yang kita takutkan itu kalau trimester awal ya, karena memang di situ kan masih dalam rangka organogenesis atau pembelahan selnya itu cepat dan juga pembentukan organ lah. Takutnya nanti pas pembentukan organ kena radiasi jadi seperti tadi itu selnya. Nah, biasanya ini kita akan lebih aware untuk pasien-pasien hamil dengan usia kehamilan 2 sampai 20 minggu. Tapi kalau sudah setelah itu biasanya kan udah lebih stabil pembentukan organnya, jadi akan lebih aman juga. Iya. Dan pastinya kalau untuk ibu hamil harus dikonsultasikan dulu ke dokter ya. Baik. Betul. Dokter Rizky, nanti lanjut lagi kita ngobrolnya. Kita break lagi, dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda bergabung terus barengan Adin, karena kita masih ngobrol ya terkait dengan mengenal lebih dekat pemeriksaan radiologi bersama dokter spesialis radiologi RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Jangan kemana-mana, stay tune. Tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok.
Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aduh, Yong, Bung. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih,
Barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Ya, masih barengan Andin di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, tentunya bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dan juga masih bergabung bersama kita hari ini ada Dr. Rizky, dokter spesialis radiologi RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dan pastinya kita masih ngobrol ya terkait dengan mengenal lebih dekat pemeriksaan radiologi, karena Dr. Rizky masih ada pertanyaan yang masuk nih ya dokter ya. Kita baca dulu, ada dari Hairani, dokter, untuk tumbuh kembang anak apakah USG atau ronsen tulang kepala bisa menilai usia tulang? Karena katanya kalau tulang kepala anak sudah menutup perkembangan saraf pusat dan tumbuh badan terhambat. Seperti apa, dokter? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi memang kalau tadi yang ditanyakan pemeriksaan USG, itu kita harus tahu dulu bahwa USG ini nggak bisa menembus tulang. Jadi ketika mau melihat struktur di dalam kepala itu harus ubun-ubunnya masih terbuka. Ini biasanya pada kondisi anak-anak yang baru lahir atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Misalkan ubun-ubunnya udah tertutup, kita sudah nggak bisa lihat lewat USG gitu ya. Nah, untuk perkembangan ini mungkin nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter spesialis anak ya. Jika nanti dibutuhkan untuk memeriksa apakah sesuai perkembangan antara, dalam hal ini mungkin dari perkembangan misalkan skeletal tulang dengan usia apakah sama atau enggak, biasanya nanti dari dokter anak kebanyakan ini dari pengalaman akan mengirimkan foto ronsen tangan gitu, apakah nanti pertumbuhan tulangnya itu sama dengan usia normal pada pasien atau enggak, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kepala nanti dilihat dulu per kasusnya, seperti yang tadi sebelumnya udah saya utarakan ya, karena memang keterbatasan USG nggak bisa menembus tulang, seperti itu. Oke, baik dokter, ada satu pertanyaan lagi. Ini ada dari Bapak Kamir yang ada di Muntilan. Selamat pagi dokter. Dokter, ini tetangga saya, anaknya usia 1 tahun dan
terlihat kepalanya membesar seperti hidrosepalus ya dokter ya? Iya, hidrosepalus. Nah kalau untuk itu apakah juga harus pemeriksaan radiologi dikarenakan mungkin orang tuanya yang kurang edukasi, belum pernah memeriksakan, apa yang harus dilakukan? Silakan dokter. Terima kasih Bapak Kamir ya. Untuk kasus-kasus yang hidrosepalus atau kepalanya jadi membesar memang itu sebisa mungkin kalau menurut saya ini harus diperiksakan ya. Nanti biasanya dari dokter penanggung jawab akan coba dicari penyebab kepalanya sakit itu kenapa kayak gitu. Karena proses yang mendasari itu ada banyak. Ada yang apakah produksi cairannya lebih banyak atau ada sumbatan untuk pengeluaran cairan yang di kepala atau enggak. Memang itu nanti beberapa membutuhkan diagnosis dari radiologi juga untuk menambah infonya seperti itu ya. Nanti kadang bisa dilakukan dengan USG atau mungkin kalau udah lebih jauh lagi nanti bisa dilakukan CT scan seperti itu. Baik, jadi mungkin Pak Kamir bisa membujuk tetangganya karena masih umur 1 tahun ya dokter ya? Iya, mumpung masih ini kan sebisa mungkin secepat mungkin biar nanti kalau ada kelainan bisa ditangani lebih awal. Oke, baik dokter, sebelum closing statement nih, dokter ini kan sebagai dokter radiologi ya, dokter bisa sharing gitu pada kita gitu, seperti apa sih teknologi radiologi dari dulu pas pertama kali dokter menjadi dokter radiologi sampai sekarang seperti apa dokter? Bisa sharing gitu teknologinya gitu. Kalau teknologinya basicnya itu tadi menggunakan teknik-teknik pencitraan tertentu, sinar X itu memang sekarang pemanfaatannya ada di foto ronsen dan juga CT scan tadi yang paling update terbaru CT scan lah ya. Tapi untuk pemeriksaan yang lain itu ada pemeriksaan USG dan juga MRI. Yang paling terbaru itu memang kalau dari radiologi MRI itu. MRI itu nanti dari dulu yang kita tahu kalau radiologi itu hanya hitam putih kayak wayang gitu. Itu sekarang sudah bisa berwarna gitu ya. Dunianya berwarna. Ya, berarti ada perkembangannya ya dokter ya teknologinya. Semakin kesini semakin kesana perkembangannya ya. Dan diharapkan pasti kedepannya pasti lebih akan ada perkembangan lagi gitu. Dokter, mungkin closing statement apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat ya? Silakan. Bagi sobat-sobat Gemilang, jika memang membutuhkan perawatan kesehatan atau mungkin ingin periksa, silakan nanti datang ke RSUD Merah Putih. Semoga nanti kita kalau memang dibutuhkan nanti akan ketemu kita di instalasi radiologi RSUD Merah Putih. Jangan takut-takut. Silahkan datang aja ke instalasi, nanti kita juga akan edukasi dan kami siap melayani dengan cinta. Siap Dokter Rizky. Terima kasih untuk waktunya hari ini dokter. Sehat terus ya dokter ya. Terima kasih Mbak Andin, sehat-sehat selalu. Baik. Ya Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan pastinya tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Rizky, jika Anda perlu pemeriksaan lebih lanjut bisa langsung aja datang ke RSUD Merah Putih di Jalan Raya Magelang Yogyakarta KM 5 Mungki dan Danurejo, atau bisa langsung aja ya ke websitenya RSUD Merah Putih di rsudmerahputih.magelangkap.go.id, atau enggak bisa cek informasi banyak banget ya di Instagramnya RSUD Merah Putih. Kalau gitu saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.